بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan seizin Allah, taufik dan petunjuk dari Allah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tafsir yang setiap hari Rabu kita kaji bersama. Pada pertemuan terakhir kita sampai kepada ayat ke-16. Hari ini kita akan kaji ayat ke-17 sampai 20 insyaAllah. Mudah-mudahan kalian tetap semangat menuntut ilmu, semangat untuk menambah, memperdalam kajian tafsir Al-Quran, dan semangat sambil mohon kepada Allah untuk mampu mengamalkan apa yang kita pelajari. Hari ini kita akan mulai ayat 17 sampai 20 insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Sadaqallahul aliyyul azim. Apabila dalam pertemuan yang lalu kita membicarakan mengenai dalil qudrah, dalil kemampuan mengenai akan terjadinya hari kiamat, ketika Allah menyampaikan dalil-dalil kemampuan dan kekuasaan Allah sebagai pencipta bumi, langit, gunung, dan semua itu. Maka sekarang kita masuk kepada bab berikutnya. Artinya sudah masuk kepada ketika terjadi hari kiamat. Ketika ada hari kebangkitan di hari kiamat, apa yang akan terjadi? Ayat ini dimulai dengan firman-Nya, Inna yawmal fasli kana miqata. Yaumul fasl di sini adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Allah sebut nama hari kiamat bermacam-macam dalam Al-Quran. Salah satunya disebut yaumul fasl. Fasl artinya hari di mana fasl itu artinya pemisah antara sesuatu dengan yang lain. Hari kiamat disebut oleh Allah sebagai hari pemisah, karena di hari kiamat itu akan terpisah antara hak dan batil, antara pengikut hak dan pengikut batil, antara orang-orang mukmin yang memiliki amal-amal saleh dan antara mereka orang-orang yang memiliki amal-amal keji dan perbuatan durjana. Semua akan terpisah. Bahkan dalam pos-pos tertentu seorang ayah berpisah dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan istrinya, dan semacam itu. Sehingga salah satu nama hari kiamat adalah Yaumul Fasl, hari pemisahan. Inna yaumal fasli kana miqata. Al-miqat dari kalimat al-waqt, seperti al-mi'ad dari kalimat minal wa'ad. Artinya, miqata artinya al-waqtul muayyan wal muqarrar. Artinya hari kiamat yang disebut hari pemisah itu adalah hari yang telah ditentukan oleh Allah. Harinya waktun muayyan, waktu yang tertentu. Siapa yang tahu hari itu terjadi? Hanya Allah. Yang jelas hari kiamat pasti terjadi di hari yang telah ditentukan oleh Allah. Inna yaumal fasli kana miqata. Hari kiamat itu yang salah satu namanya yaumul fasl adalah hari yang telah ditentukan oleh Allah. Kali ini kita sudah mendapatkan dua nama. Sementara nama hari kiamat banyak dalam Al-Quran. Yaumut taghabun, yaumuddin, yaumul qiyamah. Kita sudah baca di pertama dalam surat ini. Kita menemukan pertama hari kiamat An-Naba'ul Azim. Dan hari ini Allah sebutkan dan sifati hari kiamat Inna yaumal fasli, hari pemisah, hari kiamat. Kana miqata, Allah tentukan waktu tertentu. Karena itu kalau kita di tempat-tempat tertentu ketika orang dalam melaksanakan haji ada namanya miqat. Kenapa disebut miqat? Karena kumpulnya orang di sana dalam waktu yang sama, waktu yang telah ditentukan. Karena itu menjadi miqat. Inna yaumal fasli kana miqata.
Apa yang terjadi di yaumul fasl? Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Di hari ketika ditiup sengkala. Ketika ditiup sengkala itu, maka kalian akan datang semua berbondong-bondong. Afwaja, berbondong-bondong. Dalam Al-Quran Allah sebutkan kelak di hari kiamat, kelak ada dua tiupan dari hari kiamat ini. Ketika ada tiupan di hari kiamat, tiupan pertama itu Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar. Saya akan bacakan ayat dalam surat Zumar ayat 68. Begini Allah berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup sangkala, maka akan semua langit, penghuni bumi, semua akan hancur binasa. Kemudian kelak ditiup sekali lagi, semua akan bangun. Artinya kelak akan ada dua tiupan. Tiupan pertama, habis seluruh alam ini. Tiupan kedua akan dibangkitkan dan ada alam baru. Nah, ayat yang kita baca ini membicarakan yang ini yauma yunfakhu fis-sur, ketika ditiup. Di sini artinya tiupan yang kedua. Fatatuna afwaja, kalian akan datang berbondong-bondong. Afwaj jamak faujun, berbondong-bondong. Faujun artinya afwaj, jamaknya afwaj, berbondong-bondong. Fatatuna afwaja artinya ketika ditiupkan tiupan yang kedua, maka bangkitlah kalian akan datang menuju ke padang mahsyar afwaja, berbondong-bondong. Faujun jamaknya afwaj. Sementara kalau dalam surat Al-Isra kita disebutkan akan dipanggil dengan masing-masing kelompok dengan imamnya. 71 Al-Isra. Atau bahkan dalam surat Maryam ayat 95 Allah sebutkan semua akan masuk satu-satu per orang. Saya akan bacakan begini. Di sini fatatuna afwaja, kalian akan datang berbondong-bondong. Dalam surat Maryam 95 Allah berfirman wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kelak semua akan datang di hari kiamat per orang, setiap orang satu-satu. Dalam surat Al-Isra ayat 71 Allah sebutkan ini berbeda. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kita akan panggil setiap manusia, setiap kelompok manusia dengan imam mereka masing-masing. Ayat ini ta'tuna afwaja. Surat Al-Isra nad'u kulla unasin bi imamihim. Surat Maryam mereka datang per orang. Apakah ada kontradiksi antara tiga ayat? Tidak. Di padang mahsyar adalah penuh dengan pos-pos yang banyak. Pertama manusia dibangkitkan secara umum semuanya berkelompok. Nanti dalam kelompok itu masing-masing mengikuti imamnya. Imam yang baik maupun imam yang salah, masing-masing mengikuti imamnya. Kemudian di pos-pos tertentu semua akan menghadap seorang diri. Seperti kalau saya akan gambarkan yang lebih mudah itu, kalau kita ikut travel, kita berbareng-bareng pergi umroh atau semua akan dihandle oleh guide yang dipilih oleh travel. Paspor kita dibawa mereka untuk segala macam ngurus tiket, semua yang ada kita tinggal. Tapi nanti ketika kita masuk imigrasi di negeri yang kita tuju, maka masing-masing kita akan menghadap per orang. Dan hari kiamat itu begitu. Banyak pos-pos tertentu kita tidak bisa melewati kecuali per orang, sebagaimana dalam surat Maryam 95 wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kita kembali pada yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ketika ditiup yang kedua, kalian datang berbondong-bondong. Terus wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Langit-langit dibuka semuanya, padahal dulunya penuh dengan pintu-pintu. Apa yang dimaksud dengan langit-langit dibuka? Para ahli tafsir menyebutkan bermacam-macam. Antara lain adalah pintu hijab terbuka semuanya. Nggak ada hijab lagi. Semua terbuka. Dulu kita akan terhijab dengan apa yang ada di langit, apa malaikat, segala macam. Semua dengan hijab. Kelak ketika terjadi hari kiamat, hari kebangkitan, semua hijab terbuka. Semua alam gaib terbuka. Tidak ada lagi menjadi alam gaib. Semua alam menjadi terbuka. Akan kumpul alam malaikat dengan alam manusia. Semuanya terkumpul. Karena pintu-pintunya telah terbuka.
Walaupun ada yang mengatakan wa futihatis sama, dibukanya langit, ini artinya hancurnya langit, sebagaimana dalam ayat wa idas samaun syaqqat, atau ayat wa idas samaun fatarat, ketika robek dan semua hancur. Memiliki beberapa arti, tapi arti yang pertama itu lebih mudah difahami, bahwa kelak semua hijab alam ghaib akan terbuka. Tidak ada lagi ghaib, semuanya terbuka. Wa futihatis sama, langit-langit, hijab-hijab terbuka. Fakanat abwaba, padahal dulunya penuh dengan pintu, bermacam-macam pintu yang menahan kita nggak mampu melihat. Karena nanti di hari kiamat semuanya akan berbeda. Dalam surat Ibrahim Allah gambarkan ayat 8, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Kelak bumi yang kita injak mahsyar bukan lagi bumi ini, dan begitu juga langit, semuanya berubah. Karena itu kelak akan terbuka alam ghaib. Tidak ada lagi hijab antara alam kita dengan alam yang sana. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Terus wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung akan diperjalankan. Artinya gunung akan habis. Yang kita lihat kokoh kuat semacam itu gunung, kelak akan menjadi saraba. Saraba artinya menjadi fata morgana, ya. Cuman bayangannya saja, rata. Sebagaimana Allah ketika menggambarkan dalam salah satu ayat dalam surat Thaha mungkin, ketika mereka menanyakan wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa. Mereka bertanya kelak mengenai nasib gunung-gunung ini. Katakanlah wahai Muhammad, akan dihancurkan rata oleh Allah dan kelak akan menjadi qa'an safsafa, sebagai lahan tempat yang tidak ada lagi, rata begitu di tanah. Artinya gunung yang semacam yang kita lihat semacam itu kokohnya akan hancur lumer di hari kiamat, apalagi manusia, semuanya akan habis. Inilah pelajaran kita hari ini menunjukkan, para mufassir mengatakan ketika mengatakan gunung habis ini, itu ketika tiupan pertama, langit akan hancur, gunung semua hancur. Tiupan kedua, akan manusia datang berbondong-bondong. Atau Allah ingin menggambarkan bahwa ketika terjadi di hari-hari kiamat, ketika terjadi hari kiamat itu salah satu namanya adalah Yaumul Fasl, hari pemisah. Dan kelak ketika terjadi, ketika dibangkitkan, manusia akan berbondong-bondong menuju ke mahsyar menghadap Allah, dan alam ghaib akan dibuka semuanya. Sementara gunung yang pernah kita bayangkan bagaimana kokohnya di dunia ini, gunung semuanya rata sebagai fata morgana, sesuatu yang tidak nampak lagi. Itulah kajian kita hari ini. Kita sudah sampai kepada ayat ke-20. Kalau minggu depan insya Allah kita masih memiliki umur panjang, mudah-mudahan selalu kita dalam keadaan sehat. Mungkin minggu depan kita akan buat sedikit ujian. Kata separuh dari surat An-Naba yang 40 ayatnya, separuh telah kita kaji. Mungkin separuh ini kalian kaji dari awal sampai ayat 20. Mungkin minggu depan bisa saya berikan beberapa pertanyaan untuk supaya mengingat, agar semua pelajaran yang telah kita sampaikan sampai ayat 20 dalam 6 atau pertemuan ini benar-benar difahami. Mudah-mudahan selalu kalian mendapat pembimbing dari Allah, lebih mampu, lebih cepat memahami Al-Quran, lebih mampu mengamalkan isi Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah percepatkan kita bisa bertemu tatap muka. Allah angkat dari kita semua wabah ini, kemudian umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan seluruh makhluk Allah, manusia-manusia ciptaan Allah ini bisa hidup normal sebagaimana sebelumnya. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.